Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dapur Naisha. Hari ini kita akan membuat cemilan manis yang lembut, gurih, dan segar, yaitu puding jagung manis santan. Kalau biasanya jagung hanya dibuat menjadi bakwan, tumisan, atau jagung rebus, kali ini kita akan mengolah jagung menjadi puding yang lembut dan menggugah selera. Perpaduan rasa manis dari jagung, gurihnya santan, dan tekstur puding yang lembut benar-benar cocok dinikmati kapan saja, bahkan bisa jadi ide jualan. Resep ini juga sangat mudah dibuat karena bahan-bahannya sederhana dan mudah ditemukan. Yang paling menarik, kita hanya membutuhkan 2 buah jagung manis untuk membuat hidangan yang cantik dan lezat seperti ini. Penasaran bagaimana cara membuat puding jagung manis yang lembut, gurih, dan tidak mudah gagal? Yuk ikuti video ini sampai selesai karena saya akan membagikan langkah-langkahnya dari awal sampai puding siap disajikan. Sebelum mulai jangan lupa subscribe Dapur Naisha, aktifkan lonceng notifikasinya, dan like video ini kalau teman-teman suka resep sederhana seperti ini. Oke, langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Untuk membuat puding jagung manis ini, bahan yang kita gunakan sangat sederhana. Pertama, kita siapkan 2 buah jagung manis, 1 bungkus agar-agar plain, santan bubuk instan, 1 liter air, 100 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, dan seperempat sendok teh garam. Nah, itu dia semua bahan yang kita perlukan. Sederhana sekali, bukan? Sekarang kita mulai dari menyiapkan jagung manisnya terlebih dahulu. Pertama-tama setelah jagung manis dicuci bersih, kita sisir jagung dari bonggolnya. Teman-teman bisa menggunakan pisau untuk memisahkan biji jagung. Lakukan secara perlahan supaya biji jagung tidak terlalu banyak yang tercecer. Jagung manis ini akan menjadi bahan utama yang memberikan rasa dan aroma khas pada puding kita. Semakin segar dan manis jagung yang kita gunakan, tentu hasil pudingnya juga akan semakin enak. Setelah semua biji jagung selesai dipisahkan, kita siapkan blender. Masukkan biji jagung ke dalam blender, kemudian tambahkan sedikit air dari total 1 liter air yang sudah kita siapkan tadi. Tidak perlu terlalu banyak air, secukupnya saja agar proses blender menjadi lebih mudah. Setelah itu, blender jagung sampai halus. Kalau teman-teman suka tekstur puding yang benar-benar lembut, jagung bisa di blender sampai sangat halus. Tapi kalau suka ada sedikit tekstur jagung, tidak perlu terlalu lama memblendernya. Nah, setelah jagung halus, kita lanjut ke proses berikutnya. Sekarang kita siapkan panci yang cukup besar. Masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Setelah itu, masukkan 100 gram gula pasir. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Aduk dulu hingga merata. Setelah itu, masukkan jagung yang sudah di blender tadi ke dalam panci sambil disaring. Kemudian tambahkan sisa air sampai totalnya menjadi 1 liter air. Aduk kembali hingga semua adonan tercampur rata. Kemudian larutkan santan bubuk instan dengan sedikit air. Aduk pelan-pelan hingga semua benar-benar larut dan tidak ada yang menggumpal. Tuang santan ke dalam panci. Kemudian aduk kembali. Pastikan santan bubuk, gula, agar-agar, dan tepung maizena sudah benar-benar tercampur. Setelah semuanya tercampur, baru kita nyalakan api. Gunakan api sedang. Selama proses memasak, jangan lupa untuk terus mengaduk. Ini penting supaya santan dan agar-agar tidak menggumpal atau menempel di dasar panci. Aduk perlahan tetapi terus-menerus. Tidak perlu terburu-buru. Lama-kelamaan adonan akan mulai terasa lebih panas dan aromanya mulai keluar. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aroma jagung dan santan mulai terasa sangat harum. Nah, di tahap ini teman-teman juga bisa mencicipi sedikit rasanya jika diperlukan.
Kalau suka rasa yang lebih manis, gula bisa disesuaikan dengan selera. Tetapi menurut saya penggunaan 100 gram gula sudah cukup pas karena jagung manis juga sudah memberikan rasa manis alami. Terus aduk sampai adonan mulai mendidih. Pastikan bagian dasar panci juga ikut teraduk supaya tidak ada adonan yang mengendap dan gosong. Setelah mendidih, masak sebentar sambil terus diaduk. Kemudian kita matikan api. Nah, adonan puding jagung kita sudah selesai dimasak. Warnanya cantik dan aromanya juga benar-benar menggoda. Sekarang siapkan cetakan puding. Teman-teman bisa menggunakan satu cetakan besar atau beberapa cetakan kecil. Kalau menggunakan cetakan kecil, puding akan lebih praktis untuk disajikan. Pastikan cetakan dalam keadaan bersih. Kemudian tuang adonan puding secara perlahan ke dalam cetakan. Hati-hati karena adonan masih panas. Setelah semua adonan masuk ke dalam cetakan, diamkan terlebih dahulu pada suhu ruangan. Biarkan sampai panasnya berkurang dan pudingnya mulai mengeras. Agar tampilannya lebih menarik, puding saya hias pakai potongan daun pandan. Karena puding yang disajikan dalam keadaan dingin akan terasa lebih segar dan nikmat, teman-teman bisa memasukkannya ke dalam kulkas setelah suhu puding sudah lebih dingin. Jangan lupa tutup cup dengan rapat. Nah, setelah didiamkan beberapa waktu, puding jagung manis dalam cup kecil sudah mengeras dengan sempurna. Lihat cup-cup pudingnya terlihat cantik dan rapih. Warnanya kuning cerah, teksturnya lembut, dan sangat menggugah selera. Puding seperti ini juga praktis karena bisa langsung disajikan dalam cup tanpa perlu dipotong-potong. Pudingnya terlihat padat tetapi tetap lembut saat disentuh. Ada rasa khas jagung manis yang berpadu dengan gurihnya santan ditambah tekstur yang lembut dan sedikit kenyal. Benar-benar cocok untuk cemilan di siang hari atau sebagai hidangan penutup setelah makan. Kalau disajikan dalam keadaan dingin, rasanya semakin segar. Karena menggunakan cup kecil, puding ini juga cocok dibuat untuk keluarga, acara kumpul-kumpul, arisan, ulang tahun, atau ide jualan. Tampilannya cantik, porsinya pas, dan mudah dibawa kemana-mana. Nah teman-teman, itu dia resep puding jagung manis ala dapur Neisha. Dengan bahan yang sederhana, kita sudah bisa membuat cemilan yang lembut, manis, gurih, menyegarkan, dan praktis disajikan. Kuncinya adalah jangan lupa terus mengaduk adonan saat dimasak supaya semua bahan tercampur rata dan hasil pudingnya lembut. Saat menuangkan ke cup, lakukan perlahan dan jangan mengisi terlalu penuh agar hasilnya lebih rapi. Kalau teman-teman suka resep seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Dapur Naisha. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep-resep enak dan sederhana berikutnya. Kalau sudah mencoba resep ini di rumah, jangan lupa ceritakan hasilnya di kolom komentar ya. Menurut teman-teman, puding jagung seperti ini lebih enak dinikmati saat masih suhu ruangan atau setelah dingin dari kulkas. Tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video Dapur Naisa sampai selesai. Sampai jumpa di resep Dapur Naisa berikutnya.